Tahukah kalian, tren gaya rambut dan fashion itu sebenarnya fenomena yang berulang loh teman-teman. Dan itu dijelaskan dalam teori perubahan sosial. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan Kak Danis. Sekarang kita lanjut ya ke materi tentang teori perubahan sosial. Nah, setelah kita mempelajari apa itu perubahan sosial beserta definisi menurut beberapa tokoh, sekarang kita akan belajar mengenai teori perubahan sosialnya. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya-tanya, pentingnya apa sih Kak belajar tentang teori dalam sosiologi? Atau dalam hal ini, teori perubahan sosial. Nah, tujuan belajar teori perubahan sosial adalah agar kalian mampu menganalisis ya fenomena-fenomena perubahan sosial dengan cara pandang atau dengan teori yang tepat. Ya. Jadi fenomena-fenomena perubahan sosial kan terkadang kita bisa melihatnya dengan berbagai macam cara pandang. Nah, perbedaan cara pandang tersebut kita harus ya dasarkan pada teori-teori yang relevan atau teori-teori yang tepat. Oke, kita mulai sekarang dari yang pertama ya, teori yang pertama yaitu teori yang namanya teori evolusi. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu di sini definisinya apa teori evolusi ini, teman-teman. Teori evolusi adalah perubahan sosial ya. Ya, dikatakan memiliki arah ya tetap. Jadi arahnya tetap. Kemudian dikatakan berkembang secara lambat. Nah, ini kata kunci teman-teman. Berkembang ya secara lambat. Ya, makanya ada evolusi, ada revolusi kan teman-teman. Kalau dikatakan evolusi berarti perubahan sosial atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu dilihatnya secara lambat, ya. Adanya proses yang dilalui secara lambat. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ya teori evolusi dibagi lagi ke dalam beberapa konsep nih teman-teman. Yaitu dibagi oleh tokohnya namanya Alex Inklaus, ya. Nah, Alex Inklaus dia membagi ke dalam beberapa konsep, yaitu apa? Yang pertama, unilinear theories. Nah, apa tuh unilinear theories? Kesannya memang agak-agak menyeramkan ya. Bahasanya kok apa sih unilinear theories kan seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalian sebenarnya dapat memahaminya secara sederhana, yaitu apa? Perubahan sosial ya dilihat sebagai sebuah keadaan atau fenomena yang berproses secara bertahap. Ya, kakak tulis di sini secara bertahap. Ya. Jadi perkembangannya dia secara lambat tapi melalui tahap-tahap tertentu. Nah, itu namanya unilinear theories. Oke? Mudah ya? Nah, sekarang contohnya apa, Kak? Contohnya berkembang secara lambat dan kemudian melalui tahap-tahap tertentu atau bertahap. Contohnya misalkan kalau kalian belajar sejarah, kalian pasti menemui sebuah peristiwa perkembangan peradaban manusia ya atau masyarakat di dunia ya. Dari apa? Dari masa berburu ya, dari masa berburu, masa meramu atau mengumpulkan makanan dan kemudian berkembang menjadi masa di mana masyarakat mampu mengolah makanannya sendiri. Ya. Jadi berkembang secara bertahap tuh melalui tahap-tahap tertentu. Tidak mungkin habis berburu terus tiba-tiba masyarakatnya mengolah makanannya ataupun sampai sekarang kita lihat masyarakat mampu menjual ya atau menghasilkan suatu produk. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa peradaban manusia itu melewati tahap-tahap tertentu dan berkembangnya secara lambat. Dari masa berburu, kemudian berkembang menjadi masa meramu. Meramu itu mengumpulkan makanan dan kemudian berkembang lagi menjadi masa masyarakat di mana masanya bercocok tanam. Ya, dia mampu mengolah makanannya sendiri. Oke? Paham ya? Nah, itu contoh dari unilinear theories. Sekarang apa definisi yang kedua nih ya? Menurut Alex Inklaus yang kedua adalah universal theories. Nah, apa kira-kira definisinya? Kalau kalau unilinear ya, itu adalah perubahan sosial secara evolusi dan bertahap. Kalau universal sebaliknya teman-teman. Ya. Kalau universal theories ya, perubahan sosial ya secara evolusi tadi dilihat secara tidak bertahap atau tidak melalui tahap-tahap tertentu ya. Nah, contohnya apa, Kak? Nah, ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau bertahap kan jelas ya prosesnya melalui tahap-tahap. Kalau tidak bertahap contohnya apa? Artinya masyarakatnya berkembang secara lambat karena ada suatu peristiwa tertentu. Contohnya misalkan perkembangan masyarakat dari masyarakat homogen ya, masyarakat yang memiliki karakteristik sosial yang sama ya, homogen, kemudian berkembang menjadi masyarakat yang heterogen.
Nah, berkembangnya masyarakat homogen menjadi masyarakat yang heterogen tadi ditandai oleh peristiwa apa? Atau fenomena apa teman-teman? Fenomena urbanisasi. Artinya contoh konkretnya adalah misalkan perpindahan penduduk desa ke kota yang membuat pada akhirnya kota menjadi masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari berbagai macam karakteristik atau kelompok sosial. Nah, itu contoh dari universal teoris. Perubahan sosial atau secara evolusi dilihat secara tidak bertahap. Oke, mudah ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, teori atau teori evolusi yang dikatakan oleh Alice English yaitu apa? Multiline theories. Nah, multiline teoris ini ya melihat bahwa perubahan sosial yang secara lambat tadi itu dikaji melalui penelitian. Nah, melalui penelitian. Artinya perubahan sosial ya baru disadari setelah dikaji melalui riset, atau perubahan sosial bisa muncul karena sebelumnya didasari oleh suatu namanya penelitian. Contoh misalkan ya, perkembangan era sosial media seperti saat ini ya. Mungkin kalian bisa merasakan perkembangannya ya dari Facebook, ya, Twitter, Instagram, sosial media yang lain seperti itu teman-teman. Nah, kajiannya apa? Kajiannya bahwa ternyata ya masyarakat mungkin interaksi sosialnya tidak hanya cukup di dunia nyata, tetapi mereka membutuhkan interaksi sosial yang lebih. Pada akhirnya interaksi sosial tersebut dilakukan di dalam dunia maya. Makanya berkembanglah sosial media seperti yang terjadi saat ini. Nah, perkembangan sosial media yang kita rasakan saat ini itu merupakan sebuah teori, sebuah wujud dari teori multiline ini. Artinya perubahan sosial dikaji sebelumnya bahwa masyarakat membutuhkan interaksi yang lebih melalui dunia maya, dan kemudian terbentuklah perubahan sosial yang berwujud pada teknologi sosial media. Oke, mudah ya. Nah, jadi itulah beberapa konsep dari teori evolusi yang melihat bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat. Sekarang kita lihat teori yang kedua nih teman-teman. Itu teori linier. Nah ya, teori linier. Nah, teori linier ya, ini dikatakan juga sebagai teori perkembangan ya. Artinya proses perubahan sosial, nah di sini kita lihat ya. Proses perubahan sosial mengarah pada titik tujuan tertentu. Ya, pada titik tujuan tertentu. Artinya teori ini mencoba melihat bahwa masyarakat berkembang ya untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Biasanya kalau kalian memahami teori ini, kalian akan bertemu dengan suatu pembagian masyarakat ya. Misalkan pembagian masyarakat apa? Dari primitif ya berkembang menjadi tradisional, terus kemudian tradisional berkembang menjadi masyarakat yang modern. Nah, seperti skema berikut ya teman-teman, berkembang dari masyarakat primitif, tradisional, modern. Nah, kemudian karena di sini menuju tujuan tertentu, kira-kira contoh konkretnya apa, Kak? Masa cuman dari primitif, tradisional ke modern? Contoh konkretnya apa misalkan? Contoh konkretnya kita bisa lihat pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia atau sejarah perjuangan ya kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mana kita bisa melihat tuh bahwa perubahan sosial yang terjadi saat itu berkembang dari masyarakat atau bangsa yang masih terjajah oleh kolonial asing ya, kemudian berkembang menjadi bangsa yang merdeka atau berjuang untuk merebut kemerdekaan. Terus kemudian berkembang lagi nih ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena pada saat itu setelah kita merebut kemerdekaan, kita juga harus mempertahankan karena pada saat itu sekutu kembali lagi ke Indonesia untuk ingin menjajah kembali. Nah, itu contoh dari teori linier atau teori perkembangan. Artinya kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu ya, konteks kemerdekaan Indonesia pada saat itu mengarah pada satu tujuan ya. Itu apa? Ya kemerdekaan itu sendiri, teman-teman. Ya, paham ya? Jadi itu salah satu contoh dari teori linier, teori perkembangan. Nah, sekarang yang ketiga nih, teman-teman. Yaitu namanya teori siklus ya. Teori siklus. Nah, kalau teori linier itu teori perkembangan, kalau teori siklus sebaliknya. Sebenarnya ini merupakan sebuah kritik terhadap teori linier. Bahwa masyarakat itu tidak selalu berkembang. Tidak selalu berkembang ke arah tujuan tertentu. Tapi masyarakat juga dilihat sebagai sebuah fenomena yang berulang atau memutar. Ya. Nah ya. Kemudian di sini kita bisa lihat definisinya. Perubahan sosial tidak dapat diarahkan atau direncanakan. Nah, karena
Di sini teori siklus melihat bahwa masyarakat ya merupakan sebuah kondisi ataupun kondisi dalam suatu masyarakat bisa dilihat secara berulang. Ya, kalau misalkan kita gunakan pembagian masyarakat tadi misalkan, ya, primitif, tradisional, modern misalkan seperti itu. Kalau dalam teori linear itu berkembang ke titik tertentu, kalau misalkan siklus berarti memutar, primitif, tradisional, modern. Contohnya apa? Contohnya yang terjadi pada tren fashion. Ya, pada perempuan biasanya. Dan kemudian tren fashion ini berkembang tapi tidak mengikuti tujuan tertentu, tapi mengikuti apa? Tren. Artinya bisa jadi ya, kalian bisa temukan di masyarakat ya. Di era modern sekarang masih banyak ya orang-orang yang mengikuti tren fashion klasik ya, yang mengacu pada zaman-zaman klasik seperti tahun 90-an, 80-an ya, yang mungkin celananya dikecilin atau celananya dilebarkan gitu, seperti itu teman-teman. Itu berkaitan dengan tren fashion. Atau mungkin pada laki-laki berkaitan dengan gaya rambut ya, gaya rambut klasik yang sedang tren atau hit sekarang ini. Nah, itu kan sebenarnya mengacu pada zaman sebelum modern sekarang. Nah, pada akhirnya tren fashion atau tren gaya rambut kita bisa lihat sebagai sebuah contoh di mana masyarakat itu merupakan siklus yang berulang. Oke, paham ya? Nah, itu salah satu contoh dari teori siklus. Oke, gimana teman-teman? Mudah ya? Jadi intinya belajar sosiologi dengan Kak Danis jadi mudah. Sampai jumpa teman-teman.